Ya Allah, kuatkanlah di setiap musibah ujian yang ditimpakan. Itu kan kita doa. Nah, doa itu langsung dikabulkan apa enggak? Kan belum tentu. Ya Allah, mudah-mudahan nanti buka puasa itu Allah berikan kita sehat. Ternyata saat buka puasa belum tentu sehat. Ya Allah, berikanlah esok itu rezeki yang lapang, rezeki yang luas. Karena kita punya kesusahan dan bisa bayar SPP anak. Akhirnya kita doa, ya Allah, mudah-mudahan besok saya sekolah anak saya bisa bayar SPP. Kita doa. Tapi belum tentu Allah kabulkan. Lantas Allah mengabulkan doa itu dengan apa? Sama seperti Allah itu ketika ingin memberikan ampunan atas dosa yang sudah kita kerjakan itu dengan cara seperti apa? Hari ini kita merasa berdosa, harusnya panen cabai lalu tidak jadi panen gara-gara hujan deras 2 hari yang lalu, cabai kita mati. Ya. Harusnya Lebaran kita nyembelih kambing yang masih muda, tapi karena cuaca tidak baik, suhu tidak stabil, kambingnya mati. Akhirnya ibu tidak jadi nyembelih kambing. Ya Allah, mudah-mudahan kambing yang mati tadi hidup kembali. Mungkin apa enggak? Sesuatu yang mustahil. Tapi itulah kehidupan. Kita hanya diminta bercepat-cepat, bergegas-gegas ketika di situ ada kebaikan. Jadi makna wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bercepat-cepatlah, bergegaslah menuju ampunan yang datang dari Tuhan kalian, dari Allah SWT. Itu karena ada kebaikan. Lah Bapak Ibu melihat itu ada baiknya apa enggak? Ayo ikut pengajian. Pengajian sekarang lewat YouTube cukup. Ada online-nya kan? Ada live-nya, ada. Tidak perlu lagi ke masjid, cukup. Apa itu? Live. Live itu yang di sini dengan yang di rumah siarannya sama, pahalanya sama, beda dan sama. Masa pacaran jarak jauh dengan pacaran berdekatan misalnya, ibu anaknya tugas di Aceh, anak laki-laki satu-satunya paling pintar, paling ganteng, ya, paling cakep, ya, pokoknya lengkap. Ibu telepon video call, bisa makan. Itu online itu enak enggak? Kan enak. Beda ketika ibu bersama anak ini setiap waktu, setiap hari, setiap saat. Dia pulang dari kerja, ibu bertemu, dia berangkat kerja, ibu melepas dan mendoakan. Beda. Itu bedanya online dengan tidak online, online dengan offline. Nah, sama. Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan kebaikan agar Allah kasih ampunan. Wasari'u ila maghfiratin, al-musara'ah ila al-maghfirah, bercepat dan bergegas menuju ampunan. Itu dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan kebaikan. Apa yang disebut dengan kebaikan itu banyak. Kita menyebutkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu sudah kebaikan. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, dan itu disebut dengan kualitas iman yang paling tinggi. Tidak mensekutukan Allah. Ya. Qaul la ilaha illallah wa adna imatatul adha fi tariq, menyingkirkan sesuatu yang membahayakan di jalan. Ada jalur betul, ibu singkirkan. Ada batu, bapak ambil. Ya. Ada
ada duri, ada besi yang membahayakan, disingkirkan. Itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan. Iya. Jadi kualitas kebaikan yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah, yang paling rendah itu menyingkirkan sesuatu yang membahayakan dia. Imam Abdul Adhan. Nah, kalimat la ilaha illallah yang paling tinggi itu tidak mensekutukan Allah. Tidak mensekutukan Allah itu tidak menjadikan sesembahan kecuali Allah. Nah, kita ini banyak menjadikan sesuatu sesembahan selain Allah. Banyak. Ada yang punya keris, ada yang punya batu akik, ada yang punya raja, ada yang punya macam-macam lah, gitu ya. Itu diyakini, oh ini bisa memberikan satu keberkahan, satu macam-macam, ini bisa mendekatkan kita kepada kesyirikan. Nah, saya tetap doa kepada Allah, tapi kemudian dengan beras kuning ini syarat Pak. Saya tetap makan, tapi kalau tidak ada kerupuk dengan sambal itu tidak enak. Makan itu seperti saya tetap menghadap kepada Allah, tapi kerupuk dengan sambal ini ya seperti kenyang dengan beras kuning. Lalu saya tanya, dengan tidak ada kerupuk, dengan tidak ada sambal, masa lalu tidak makan? Dia bosan, tapi tetap makan. Tapi lebih mantap dan sedap itu kalau ada kerupuk dengan sambal. Nah, kalau ini kita berdoa apa? Tapi lebih mantap doanya itu dikasih kemenyan sama apa? Beras kuning. Nah, ini kan repot. Kadang-kadang beras kuningnya dengan kemenyan ini bisa lebih diutamakan daripada apa? Bisa jadi kerupuk dengan sambalnya ini lebih utama daripada nasi dan lauknya itu tadi. Yang satu makan tidak pakai sambal. Pak, tidak pakai sambal. Pakai sambal ini sambalnya enak Pak, sambal teri. Raseknya itu dari kedung teluk. Ini udang yang disimpan selama 33 hari, direndam di dalam air 66 liter, lalu disimpan selama 99 hari. Ini trasek top. Sehebat-hebatnya itu sambal yang pakai nasi yang seperti itu tadi. Dengan jawab, Abu Bakar ini habis operasi khusus, sehebat-hebatnya, secantik-cantiknya yang membuat sambal, seenak-enaknya rasa yang dipakai, itu kira-kira sambalnya dimakan enggak? Tidak kan? Tidak kan? Karena jenengan punya sakit atau habis sakit, punya sakit lambung atau habis sakit. Intinya kan makan, intinya kan kenyang, gitu. Intinya kita berdoa kepada Allah, intinya kita meminta kebaikan kepada Allah, intinya kita mengharap ridha Allah. Mau ada apa tadi itu? Kemenyan atau beras kuningnya atau tidak, intinya kepada Allah. Intinya kita makan sehat, mau ada sambal atau tidak, tetap. Nah, Allah itu perintahkan musyawarah itu bila sakit. Kalau kita bercepat-cepat untuk meminta ampunan kepada Allah, tidak usah pakai syarat. Sekarang kebanyakan syarat. Anak mau nikah, banyak syarat. Nanti Pak, saya nikah, kamu sudah selesai kuliah. Nah, kuliahnya tidak selesai sampai semester 14. Nah, kamu tuh kuliah semester berapa? Semester nggak tahu tuh. Oh, ada semester nggak tahu. Berkali-kali itu saya tanya sama jamaah yang kebetulan apa itu anaknya kuliah di kampus. Nah, anak saya juga di kampus Pak. Oh, iya.
Jurusan apa? Jurusan apa Pak? Ya. Kalau betul sama apa? Kuliah konsidan. Jurusan sopir pulau. Jadi jurusan anak semester kita. Wah apa? Ibu kuliah kan biar gak selesai. Gak ngerti semester berapa. Jadi orang tua ini gak ngerti anaknya kuliah semester berapa, jurusannya apa. Saya jawab, Masya Allah, jangan terlalu baik jadi orang tua karena terlalu husnuzon sama anak. Tapi jangan terlalu baik, semuanya pakai terlalu nanti jadinya gak baik gitu. Terlalu percaya, Bu, jangan mudah kepercaya sama bapak. Bu, ibu bapak janganlah bapaknya paling keluar kemana. Terlalu percaya dengan bapak bisa hilang, diambil. Karena terlalu percaya. Bapak juga begitu. Jangan mudah, jangan terlalu percaya sama ibu. Semua yang pakai terlalu itu jadi tidak baik. Nah, wasari ulum itu kan ada perintah, pasti ada ukurannya, pasti ada aturannya, pasti ada syaratnya. Nah, kita ini tidak boleh terlalu banyak syarat, tapi intinya melakukan kebaikan. Intinya itu melakukan kebaikan, biar dosa yang kita kerjakan itu diampunkan. Jadi ada istilah begini, tutuplah keburukan kita itu dengan kebaikan dari amal soleh. Jadi kalau kita punya dosa sama orang, tutuplah dosa itu dengan berbuat amal baik. Ya, jadi misalnya kita pernah sakit hati sama adik, pernah dendam sama kakak, pernah iri dan dengki kepada tetangga, balasnya dengan kebaikan. Balaslah dengan sedekah, balaslah dengan kebaikan. Apapun yang bisa dilakukan. Bapak Ibu bisa bersedekah dengan senyum-senyum, bersedekah dengan kata-kata, bersedekah dengan harta, dengan makanan. Itulah yang disebut dengan kafarah, menghapuskan dosa. Bulan Ramadan itu bulan ketika kebaikan dilakukan, ia berlipat ganda. Dan ketika keburukan dikerjakan, dia juga berlipat ganda. Di Bapak Ibu mengerjakan sholat, itu kebaikannya berlipat ganda. Bapak Ibu meninggalkan lalu bermaksiat, itu dosanya juga berlipat ganda. Apabila kita dakhala Ramadan, futihat abwaabul jannah. Apabila masuk atau datangnya bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. Di hadis yang lain disebutkan futihat abwaabus sama, pintu langit ini dibuka. Ya. Wa ghuliqat abwaabun nar, pintu neraka ditutup. Berarti ada riwayat yang menyebutkan futihat abwaabul khair wa ghuliqat abwaabus syarr. Dia bilang ditutup pintu keburukan karena dibukanya pintu kebaikan. Semuanya yang buruk-buruk ditutup. Yang jaga toko biasanya tidak pernah pakai peci. Biasanya rambutnya disepir-sepir warna-warni, bukan pakai peci. Penjaga tokonya pakai jilbab. Penyiar televisi biasanya tidak pernah berhijab. Salah muslimah semua. Siaran televisi biasanya penuh dengan hal-hal yang kurang baik. Sekarang baik semua. Itu Ramadan. Semua dibuka pintu kebaikan. Maka yang tadi menyebutnya futihat abwaabul jannah, dibuka apabila bulan Ramadan datang, itu dibuka pintu kebaikan, pintu surga atau pintu langit. Nah, pintu yang buruk itu. Nah, kita ini mencari yang baik, apa yang buruk? Kayak peristiwa Isra Mi'raj di bulan Rajab itu kan.
Ini ada satu minuman yang baik, satu minuman yang buruk. Ini susu yang enak, ini susu yang basi. Ini ada makanan yang baik, yang enak, ini ada makanan yang buruk. Kita suruh memilih. Sama seperti hari ini kita dikasih uang, ini ada uang 100.000 tapi jujur, tidak menipu, keringat sendiri. Sama ini ada uang 1 juta, tapi hasil yang tidak baik, mencuri misalnya, merampok dan seterusnya. Bapak Ibu ambil yang 100.000 atau ambil yang 1 juta? Yang diambil dua-duanya. Tapi kan susah kita jadapkan di dunia kita hari ini. Ini ada yang kotor, ini ada yang bersih. Yang bersih itu tidak banyak, yang kotor itu jumlahnya lebih banyak. Kita dihadapkan sama manusia, sama tetangga, sama keluarga, sama kerabat. Yang ngerti, yang baik, yang peduli, itu sedikit. Sedikit sekali. Tapi yang cuek dan seterusnya itu lebih banyak. Bahkan bisa jadi orang lain itu lebih baik untuk kita daripada kerabat kita. Orang lain itu lebih banyak membantu kita, meringankan kita daripada kakak, adik, kerabat kita. Bapak Ibu mau pinjam uang kepada adik, kepada kakak, kepada keponakan, susah semua. Tapi Bapak Ibu ketika butuh dan bertanya kepada orang lain, minta kepada orang lain lebih mudah. Jadi orang lain itu lebih peduli daripada kerabat. Nah, yang terjadi seperti itu. Kita dihadapkan kepada ampunan yang akan Allah berikan ketika kebaikan itu Allah terima. Berarti kebaikan itu kita kerjakan lalu Allah menerimanya. Jangan kebaikan itu kita kerjakan tapi Allah tidak menerima. Karena ada sesuatu yang tidak benar. La tuqimu salawatikum bil manni wal adha. Janganlah sekali-kali, ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang beriman, la tuqimu salawatikum, janganlah sekali-kali kalian membatalkan, ya, mengcancel kebaikan dari sedekah kalian itu bil manni wal adha, dengan selalu menyebut-nyebut dan selalu menyakitkan. Kenapa? Karena pemberian sedekah yang disampaikan itu tidak lepas dari dua hal yang buruk. Satu, selalu diulang-ulang, disebut-sebut. Yang kedua, menyakitkan, membawa sesuatu yang menyakitkan. Makanya ketika memberi dengan bentuk sedekah atau infak itu seperti bapak ibu membuang kotoran. Membuang kotoran itu kalau di kamar mandi, buang air kecil atau buang air besar itu kan nggak pakai nunggu lama, dibiarkan lama semakin bau, betul kan? Semakin terganggu. Makanya bapak ibu diminta cepat-cepat untuk membersihkannya, cepat-cepat bapak ibu untuk segera menghilangkannya, cepat-cepat bapak ibu untuk segera mensucikan. Ini membuktikan setiap kebaikan yang Allah berikan dengan segala perintahnya itu menunjukkan kepada kita akan janji yang Allah berikan berupa ampunan yang tidak. Makanya disebutkan ila maghfiratin min Rabbi. Ampunan itu tidak hanya datang sedemikian rupa. Bapak Ibu diminta sabar, tenang. Di saat musibah itu Allah turunkan. Ada musibah angin, baru lewat Bapak Ibu angin, tapi setelah ini tenang lagi.
Allah datangkan itu salah satu pembawa kenikmatan biar ampunan itu Allah berikan. Jadi orang itu ketika dikasih musibah ujian itu dia cepat panik, cepat emosi, cepat hilang sabar. Kenapa? Karena dia tidak siap dengan musibah dan ujian yang Allah timpakan. Nah, orang-orang yang sudah benar-benar ilaman fiyatin beratikum itu menuju ampunannya Allah itu, dia dikasih ujian, musibah, cobaan apapun, dia tidak akan mengatakan yang lain. Dia tidak akan pernah takut. Oh, itu yang kasih Allah. Subhanallah bin Atal. Subhanallah bin Atal itu pemuka bangsa Yahudi, ya, di kota Mekah yang paling benci kepada Rasulullah. Sehingga saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, dikejarlah oleh Sumamah di mana Muhammad dengan sombongnya. Sumamah itu mengambil pedangnya lalu mengajak perang. Wahai Muhammad, la taqulu li Sumamah illa qata'a salat. Sumamah itu berkata di depan apa itu bala tentara, kalian jangan panggil aku dengan nama Sumamah kalau aku tidak bisa memenggal kepalanya Muhammad. Seketika itu juga perang terjadi. Jumlah dan kaum Yahudi yang dipimpin Sumamah itu lebih besar daripada jumlahnya kaum Muslimin yang dipimpin Rasulullah. Tapi apakah Rasulullah takut? Apakah Rasulullah bimbang? Apakah Rasulullah itu bingung? Tidak. Hanya dijawab ada min fadlillah. Ini kemuliaan yang datang dari Tuhan. Apa kalimat lain yang selalu diucapkan Rasulullah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Itu dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah. Itu saat ujian, saat musibah, cobaan, nagih hutang dan dibayar-bayar, ya, minta dispensasi ternyata tidak dikasih-kasih, ya, mau belanja apa-apa pinjam sini ditolak. Semua kesulitan dan kesusahan cobaan itu kita hanya minta kembali kepada Allah. Bapak Ibu bekerja, diuji dengan pekerjaan, diuji dengan keluarga, diuji dengan masyarakat, diuji dengan orang-orang di kampung, diuji dengan macam-macam. Semua itu dilalui dan dijalani. Kuncinya cuma berserah dan tawakal kepada Allah. Itu yang disebut maghfirah yang penting. Ya. Nah, bagaimana kita bisa mengambil ampunan itu? Kalau kita tidak mau melakukan kebaikan, sementara kebaikan yang diperintahkan itu akan sesuai dengan aturan, dengan syariatnya. Kalau jujur kita salah rendah, berdiri kita salah tinggi. Kalau maju kita melangkah ke depan, kalau mundur kita melangkah ke belakang. Itu syariat, itu aturan. Jangan perintahnya ke kanan kita belok kiri, perintahnya ke kiri kita belok kanan. Jangan perintahnya maju kita mundur. Ini kan berlawanan. Hadis Allah. Nah, semua ampunan itu Allah datangkan ketika kebaikan kita hadirkan. Kalau Bapak Ibu tidak pernah mau melakukan kebaikan, kapan kita dikasih ampunan? Tadi lagi, kalau kita tidak pernah mau melakukan kebaikan, lantas kapan Allah kasih ampunan? Ketika Allah ingin menurunkan ampunan, isyarat, petunjuk, hidayah itu apa turunkan? Mau turun hujan itu kan ada isyaratnya, ada tanda. Angin keluar, gemuruh petir turun, ya, cuaca mulai
tanda-tandanya ngaji itu dimulai. Kalau ada pengumuman, kalau tidak ada pengumuman maka tidak ada pengajian. Tanda-tanda puasa itu kita mulai karena ada tanda imsak. Tanda-tanda buka puasa itu kita mulai ada tandanya ketika ada dikumandangkan. Itu ada tanda. Dan tanda ampunan, hidayah, petunjuk itu Allah kasih itu kapan, seperti apa? Itu pasti ada isyaratnya. Kenapa Pak Ustaz isyaratnya? Dengan tambah jadi orang baik. Gitu loh. Biasanya marah, tidak pernah marah. Biasanya apa itu? Murung, dan sekarang selalu tersenyum. Begitu. Biasanya bertutur kata yang kasar, sekarang berlemah lembut. Biasanya banyak omong, sekarang diam. Biasanya pelit, kedit, sekarang gini-gini tak ya. Dikasih, Bu, habis duitnya apa Pak? Kata Pak Ustaz besok duitnya datang lagi, yang penting kita ikhlas. Ya begitu. Hidup itu pasrah, alahkan, habis ya besok nyari lagi, daripada disimpan busuk nanti. Ya, disimpan itu nanti busuk. Ya, disimpan itu nanti susah. Kalau ini nggak pernah beli beras, nggak pernah beli gula, nggak pernah beli minyak, nggak pernah datang sendiri. Datang itu cuma lewat. Karena saya tidak mengkonsumsi gula. Minum kopi bukan kali gula, minum teh bukan kali gula. Jadi lewat saja. Nah, ada satu tempat ngaji itu, setiap saya ngaji itu dibawain gula 2 kilo. Jadi kalau setiap pekan ngaji di rumah itu ada gula 8 kilo. Kalau jamaah ke rumah lebaran apa-apa yang dibawa juga gula. Jadi di rumah itu kayak pabrik gula. Enggak gula, ya beras, ya minyak. Makanya enggak pernah beli. Barang ini datang sendiri. Karena datang ditumpuk, rusak, dijual enggak boleh. Ya, masuk dia dijual untuk pembelian orang. Ya tidak. Jadi kayak lewat. Barang lewat. Kalau jenengan enggak punya gula, enggak punya beras, enggak punya minyak, ngomong gula. Saya setuju. Barang lewat gitu ya. Karena semakin kita sering memberi, semakin Allah itu sering mendatangkan. Semakin kita sering memberi, semakin Allah itu menurunkan berkat. Betul nggak, Bu? Bu, betul apa betul? Bapak ini semakin sering dikasih, rezekinya Bapak itu cepat turun dari Allah. Betul tak? Dia apa betul? Tapi ibu mau waktu minta abang susah, minta abang kalau bapak anak-anak gitu ya. Jadi ya rezekinya hancur, susah. Semakin banyak kita membantu orang, semakin banyak orang itu yang membantu. Semakin banyak kita peka, peduli, berbuat baik kepada orang banyak, ya akan semakin banyak bantuan orang itu datang kepada kita. Dan juga dengan kita mau dirahmati. Ya Allah, wajah nanti Allah samawati wal ardi balasannya. Dan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Artinya, semakin Bapak Ibu banyak melakukan kebaikan, semakin Bapak Ibu banyak meminta ampunan, semakin Bapak Ibu banyak berubah menjadi orang yang baik, peluang untuk jannah itu kebun. Jannah itu diartikan surga. Jannah itu diartikan kenikmatan. Ya, itu luas kayak langit dengan bumi. Coba kayak hidup ini sempit pikiran, pulang rumah yang dipikir nggak selesai. Hidup ini kayak sempit di kota. Kemana-mana
tidur tidak nyaman, masak tidak nyaman, keluar tidak nyaman, semuanya tidak nyaman. Coba semuanya dilepas, masalah itu dilepas, pikiran dilepas, beban itu dilepas, ya, semuanya kembalikan kepada Allah. Ini nuntut, alhamdulillah, gak nuntut, biarkan Allah yang mencukupkan. Ini selesai kita kerjakan, gak selesai biarkan Allah yang menjawab. Kalimat berikutnya 134, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Satu, yang disebut dengan orang-orang bertakwa di surga, mereka lah alladzina yunfiquna, yang selalu berinfak di jalan Allah, fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan susah maupun dalam keadaan tidak susah, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Nah, manusiawi problemnya jenengan susah itu diminta untuk melakukan kebaikan itu susah. Tapi kita dalam keadaan lapang itu lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Nah, orang-orang yang disebutkan di sini, siapa yang benar-benar dapat maghfirah itu? Mereka yang ketika berinfak itu tidak lihat-lihat, tidak lihat ini uangnya ada atau tidak, dia dikeluarkan. Saya tahun 2004 mau menunaikan ibadah haji, tapi tidak punya satu. Jadi 22 tahun yang lalu saya berangkat ibadah haji, bisa berangkat tapi tidak punya satu. Akhirnya saya hutang, ya, dolar waktu itu masih 9.200. Saya hutang 1.000 US dollar kepada teman saya, namanya Mas Taryo. Berangkatlah saya dengan uang 1.000 US dollar. Uang itu saya belanjakan biar nanti saat menunaikan ibadah haji itu ada sedikit yang bisa saya kerjakan, bisa sambil jualan. Karena ini adalah kebaikan, sebagai bentuk kebaikan kita harus mensyukuri dan kesyukuran bisa menunaikan ibadah, maka kita harus berbagi, harus berbagi. Berangkatnya pakai hutang, pulangnya itu bisa melunasi. Jadi saya jualan kartu HP yang perdana, namanya dulu Al-Jawwal. Itu pulsanya 100 ribu, pulsanya 100 ribu, harga kartunya 60 ribu. Jadi beli kartu 60 ribu, dapat pulsa 100 ribu. Jualan tak saya kartu ini, kartu perdana. Karena banyak orang di Indonesia yang sampai di Mekah butuh telepon. Pak, saya tidak bisa telepon, ini kartu perdana, pulsanya 100 ribu, harganya 100 ribu, keuntungan saya 40 ribu, karena pulangannya 60 ribu. Bapak Ibu kasihkan satu rombongan itu 40, satu bis, ya, satu bis. Setiap kedatangan satu kloter itu 10 bis, 40 kali 10 400. Jadi satu kedatangan itu 400 jamaah pada satu
20% saja beli kartu perjalanan. 20%. 80 orang itu pesan, Mas, kartu perdananya ya, saya tinggal kalikan 40 real dikali 80 sama dengan bayar 1 kloter. Sementara saya membawa 68 kloter. Kaya enggak? Kaya enggak? Saya berangkat itu hutang 1000 US dollar. Saya pulang itu membawa uang hampir 20.000 US dollar. Itu berkah. Jadi berangkatnya tidak bawa uang, pulangnya bisa bawa uang. Itu kalau dipakai untuk dana berangkat haji bisa bawa 10 orang. Jadi berangkat satu, cashbacknya bisa balik lagi membawa kira-kira 15 sampai 20 orang. Itu namanya berkah. Bapak Ibu dapat gula 1, dapat gula 10. Yang 1 ini atau yang 10 ini Bapak Ibu sedekahkan. Saya kebanyakan kalau makan gula 10, saya butuhnya cuma 9 ini Bapak Ibu sedekahkan. Diganti gak yang 9 ini dengan yang lainnya? Sangat pasti diganti oleh Allah. Pernahkah kita berpikir konsep infak itu adalah konsep yang luar biasa dalam Islam? As-sadaqatu tanfa'ul bala, tanfa'ul bala. Banyak-banyak sedekah ya, karena sedekah itu bisa mencegah bala. Mencegah bala. Saya itu sekarang bukan ada orang yang sakit, ada apa itu keluarga istri atau pak bule atau siapa yang sakit, ada teman-teman sakit itu, saya pasti tanya, sakit apa pak? Ini mau berobat pak. Saya titip biar cepat sembuh. Tujuannya satu, biar kalau kita ini sakit dimudahkan oleh Allah. Karena saat ada orang sakit, kita sedikit untuk meringankan bebannya yang sakit. Tujuannya itu nanti saat nanti kita sakit atau dikasih sakit sama Allah itu kita tidak dikasih susah. Kita disebut yufrikun sama Allah. Yang kedua, walkan dibilang baik, menahan amarah. Menahan marah itu paling susah. Kita ini maunya marah, maunya emosi. Nah, gimana caranya biar kita ini tidak marah? Maka perlu ada manajemen biar tidak marah. Yang pertama, manajemen biar tidak marah itu kabur dari rumah. Ketimbang sepatu terbang, ya, sendok melayang, ya, akhirnya lari dari rumah. Yang kedua, biar tidak marah itu tidur. Maka biar tidak berani marah, jangan langsung tidur. Yang ketiga, biar tidak jadi marah, makan banyak. Karena kalau sudah banyak makannya, konsentrasi marahnya tidak makan yang banyak. Tapi 3 ini bukan solusi utama. Karena sifat marahnya masih ada. Marah tinggal dari rumah, masih bekas. Marah tinggal tidur, membuat sambutannya tidak baik. Marah dilawan dengan makan yang banyak, sudah mau makan banyak. Gimana mau makan perutnya kenyang. Tapi apakah itu yang benar? Tidak. Maka manajemen kita menahan marah itu manajemen kita menahan hati ini yang ditahan. Hati ini yang ditahan. Maka sebenarnya amarah itu bisa dihilangkan dengan cara menahan. Salah satunya riyadhahnya itu ya puasa. Yang terakhir wal-afina. Jadilah kita pemaaf di antara sesama manusia. Nah, orang-orang yang bertakwa yang dibukakan ampunannya sama Allah, sering-seringlah kita diminta untuk membawa manfaat dengan memaafkan sekitar. Betul bang, hujannya stop. Ibu bapak gak usah khawatir,
Jadi kita aman di sini, di luar kita yang belum tentu aman. Nah, di luar jenengan itu ada siapa? Ada suami, ada istri, ada anak, ada keluarga, kan begitu. Nah, problemnya kita keluar menyelamatkan, kita jadi tidak selamat, atau tetap kita bertahan di sini, kita yang selamat, yang di luar kita tawakalkan kepada Allah. Itu seperti apa? Suasana itu yang terjadi saat di Tamiang Aceh. Saya kemarin ke Tamiang Aceh dulu, hampir 2 pekan saya ada di sana. Tidak makan kecuali telur sama indomie, gitu ya. Hariannya telur indomie, telur indomie. Tidak ada apa-apa, ya. Tidak ada apa-apa. Ada beras, tidak ada airnya. Ada beras, ada air, tidak ada gas. Tidak ada gasnya. Pakai kayu bakar, tidak ada kayu yang kering, basah semua karena tiada hari tanpa hujan. Mau pakai apa? Yang paling enak ya indomie. Listrik tidak ada, gelap semua. Asal ada bensin atau solar baru bisa hidup sejam 2 jam. Jadi kayak orang bodoh, ya. Jadi kayak orang bodoh. Begitu listriknya hidup baru handphone jadi orang kehilangan sinyal. Hidup tanpa sinyal, hidup tanpa cahaya. Nah, coba bayangkan kondisi seperti di Tamiang Aceh itu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan? Kecuali tawakal dan bersyukur kepada Allah. Makanya Bapak Ibu sekalian, apapun hari ini, seperti apapun situasi dan kondisi dengan keadaan kita hari ini, anak kan, suami kan, keluarga kan, kerabat kan, ekonomi kan, pekerjaan kan, kita masih jauh lebih baik dari yang lain. Ya, Bapak Ibu masih jauh lebih baik. Saya terhindari tak diselamatkan. Kenapa? Karena di Tamiang itu jalan kiri kanan itu banyak mobil, isinya lumpur, ditutupi dengan lumpur. Mobil yang ada di pinggir jalan dan kacanya masih utuh, belum dipecah, dipastikan kemungkinan besar di dalamnya ada mayat. Makanya mobil-mobil yang di pinggir jalan hampir rata-rata kacanya dipecah, bukan penjarahan, karena investigasi untuk penyelamatan terhadap korban. Nah, kami berangkat itu masih seperti itu kondisinya. Nah, kalau kita kayak begitu seperti apa? Tak ada yang bisa. Nah, bersyukurlah ibu bapak sekalian, kita diselamatkan Allah, dijauhkan dari musibah, dari cobaan. Ya. Kalau kita sudah dalam keadaan ujian dan cobaan yang berat itu tak ada kecuali yang salah. Nah, kenapa itu ujian Allah turunkan? Ibu tahu Tamiang, pantainya Tamiang itu kalah-kalah Bali. Paham? Pantainya Tamiang itu kalah-kalah Bali dan itu tidak diekspos. Wanita-wanita Aceh, pocong-pocong itu semi-semi gimana begitu ya, macu, cakep. Itu namanya prostitusi, itu tidak di dalam rumah, di balkon itu malam-malam itu, gitu. Allah ya. Maka Allah kasih ujian, cobaan, musibah. Salah satunya mungkin mengambil pelajaran itu. Mana ada di ekspos? Illegal logging, ya, banyak yang penerbangan hutan, betul, tapi mana yang diselesaikan? Ya, ada pondok milik teman saya itu yang viral di televisi, yang kayunya kalau dipeluk bisa 3-4-5 orang. Itu benar, itu kayu nggak karu-karu. Bangunan masjid besar dengan 3 lantai di sekolah itu yang menahan tumpukan kayu ini. Yang sering muncul di televisi itu. Ini kalau bangunan sekolahnya ambruk diikuti dengan masjid, maka semua kampung di belakang itu ada 3 kecamatan itu habis rumah-rumahnya diketahan oleh masjid dengan bangunan 3 lantai. Itu kokohnya bangunan masjid. Jadi masjid itu dibangun kokoh, diselamatkan oleh Allah dengan kekokohannya, termasuk lembaga pesantren. Apa? Nah, itu kalau tidak karena maunya maghfirah dari Allah, dari mana? Ya. Nah, mari sama-sama kita
ينبغي لجميع الإمام السلطان اللهم أعنا على شكرك وحسن عبادتك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Terima kasih, mohon maaf segala